Selamat datang di So Creative Media pada program Socrates Talk. Tamu saya ini seorang wartawan. Belakangan ia banting setir menjadi pengusaha. Ia mendirikan pabrik pengolahan sabut kelapa menjadi kokopit dan koko fiber. Pabriknya mengolah 16.000 butir kelapa setiap hari. Ia mendapat anugerah Pahlawan Inovasi Teknologi tahun 2015 dan kemudian pelopor kebangkitan pertanian Lingga pada tahun 2017. Kini ia direktur dan komisaris beberapa perusahaan dan dipercaya menjadi ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, Provinsi Kepulauan Riau. Juga bendahara umum PWI Kepri dan ketua Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia. Beberapa hari ini, ia menjadi newsmaker, wartawan yang menjadi berita. Saya tidak tahu ketika menjadi wartawan, dia malah sering menjadi berita. Ketika menjadi pengusaha pun sering menjadi topik berita. Tamu istimewa saya ini adalah Daeng Adi Indra Pawenari. Apa kabar, Daeng Adi? Alhamdulillah, baik. Kok bisa ya, Bung Adi? Jadi wartawan dulu sering jadi objek berita juga karena menulis judi, kemudian Anda jadi berita sampai berita nasional saya dengar ya. Nah, gimana cerita itu? Jadi semuanya mengalir begitu saja. Kebetulan saya menjadi wartawan itu pada tahun 1997, pertama kali itu di Surat Kabar Mingguan Genta yang terbit di Pekanbaru. Kebetulan saya ditunjuk sebagai kepala biro di Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu yang berpusat di Tanjung Pinang. Nah, kebetulan saya memang belum menguasai medan sebetulnya. Saya baru pertama kali menulis dan saya menulis tentang judi marak di Tanjung Pinang. Dan ternyata itulah yang membawa petaka besar buat saya dan itu menjadi catatan sejarah sepanjang hidup saya. Pertama kali menulis dan langsung kantor saya diobrak-abrik, kemudian saya hampir mati dikeroyok sama para pelaku-pelaku judi itu. Bagaimana perasaan Anda waktu itu ya? Di tengah-tengah ketakutan itu, trauma, tapi saya merasa bangga pada saat itu. Karena saya ngetop jadinya, beberapa media waktu itu memberitakan tentang kantor SKM Genta di Tanjung Pinang itu diobrak-abrik cukong judi. Nah, kemudian itu juga menjadi berita nasional di Jakarta karena teman-teman para wartawan di DPR RI, kemudian di Istana, kemudian di Mabes Polri, hampir semuanya kompak memberitakan tentang kejadian yang saya alami pada saat itu. Kemudian apa reaksi? Waktu itu Anda sendirian ya atau keluarga gimana? Merantau dari Kabupaten Wajo ya, dari Sulawesi. Betul. Jadi waktu itu saya juga dalam kondisi sendirian pada saat itu. Nah, saya ini kan nggak tahu sebetulnya medan ini, saya belum tahu. Ternyata pada saat itu teman-teman wartawan itu nggak ada yang berani menulis. Kok tiba-tiba ada ya satu wartawan ini yang berani menulis tentang judi. Padahal menulis tentang judi pada saat itu sama saja menyerahkan nyawa sebetulnya. Nah, itulah yang menjadi petaka buat saya karena ketidaktahuan tentang kondisi lapangan. Judi itu waktu itu memang boleh dikatakan haram untuk diberitakan, tapi karena ketidaktahuan saya tulislah berita itu dan headline di Surat Kabar Genta. Nah, saya masih ingat betul pada saat itu ketika orang yang merasa terganggu atas tulisan itu menelpon, waktu itu kan masih telepon kantor, belum ada handphone. Menelpon ke kantor dan saya yang angkat. Mereka mengancam saya karena memberitakan tentang judi. Dan saya juga ikut menantang waktu itu, kalau berani datang aja ke kantor, saya tunggu sekarang. Nah, dalam kondisi saya pikir main-main, orang itu menelpon, saya tidak punya persiapan, begitu pintu saya buka, dari situlah langsung diterajang, dikeroyok, kemudian saya jatuh berdarah-darah dan hampir mati. Nah, kemudian dalam kondisi begitu, kantor saya diobrak-abrik, semua perangkat elektronik, komputer, kemudian mesin fax itu semuanya dihancurkan sama kelompok-kelompok yang merasa terganggu tentang berita judi itu. Tapi saya dengar Anda sudah pindah ke media lain.
Anda masih juga nulis tentang judi? Nah, kemudian pada tahun 2001, yang tadinya saya biasa menulis di mingguan, saya menulis di harian. Waktu itu pertama kali menulis di harian Sijori Mandiri pada saat itu. Saya termasuk angkatan pertama di Sijori Mandiri, dan saya kembali terusik dengan kegiatan perjudian pada saat itu. Kebetulan waktu itu bupatinya Pak Husrin Hud, dan sangat enak waktu itu dijadikan narasumber terkait dengan pemberantasan judi. Nah, saya tulislah tentang judi waktu itu selama 3 bulan berturut-turut. Itu juga tidak asal nulis, sebetulnya saya punya data dan fakta waktu itu bahwa ada salah seorang pemain judi itu yang berhasil menebak angka yang katanya itu terbit di Singapura, namanya CG. Kemudian bandarnya mengelak untuk membayar. Nah, begitu saya dapat datanya, kemudian saya wawancara korbannya, memang betul dia mendapatkan tebakan nomor itu, tapi bandar tidak mau membayarnya karena hasil tebakannya itu terlalu besar kalau dibayar. Perkiraan waktu itu sekitar 300 juta. Nah, itulah yang saya tulis berseri itu hampir 3 bulan. Kemudian saya diiming-iming oleh bandar judinya itu, sudahlah Pak Adi, berhenti menulis. Saya kasih waktu itu 17 juta per bulan. Dan itu saya tidak tergoda dengan itu. Saya tetap menulis sampai pada akhirnya mungkin bandar judinya sudah bosan juga. Mungkin akhirnya sekitar jam 2 dini hari rumah saya dilempar bom molotov. Dan terbakar dindingnya. Kebetulan dinding rumah waktu itu, rumah kontrakan saya masih kayu dan terbakar. Dan saya malam itu juga langsung membuat laporan ke polisi. Bung Adi, berarti Anda bukan wartawan baru ya. Anda sudah sangat lama malang melintang. Dan ketika Anda menjadi bendahara umum PWI, banyak juga yang bertanya-tanya, kok Bung Adi jadi bendahara gitu. Artinya Anda layak sebenarnya menjadi pengurus di organisasi wartawan ini ya. Ya, sebetulnya saya kan terpanggil beberapa teman-teman senior yang datang ke rumah saya pada saat akan dilakukan konferensi provinsi PWI Kepri, datang ke rumah menyampaikan harapannya supaya ikut bergabung menjadi pengurus di PWI. Nah, saya menyambut baik waktu itu ajakan dari teman-teman para pengurus dan calon ketua PWI Kepri pada saat itu. Tapi dengan satu komitmen, saya akan bergabung menjadi pengurus PWI Kepri, tapi ikuti aturan dasar dan anggaran rumah tangga PWI, yaitu kantor PWI Provinsi Kepulauan Riau itu harus berkantor di ibu kota provinsi. Nah, di PDPRT memang semua PWI cabang itu harus di ibu kota provinsi. Komitmen itulah yang saya dapat dari teman-teman calon ketua pada saat itu. Saudara Andi datang ke rumah bersama Ramon Damora, mengajak saya bergabung di PWI dengan komitmen satu, memindahkan kantor PWI di Tanjung Pinang. Dan apa yang saya waktu itu apa yang saya tawarkan, saya juga mau PWI Provinsi Kepri itu tidak lagi dilantik di gedung daerah yang selama ini sudah menjadi tradisi, sudah bertahun-tahun pelantikan ketua PWI dan pengurusnya itu dilakukan di gedung daerah atau kantor gubernur. Saya minta pelantikan PWI periode 2023-2028 itu dilakukan di kantornya sendiri. Dan saya minta jangan sampai ada yang minta-minta dan atau mengajukan proposal ke pemerintah. Disinilah kesempatan PWI untuk berdiri sendiri, mandiri, tanpa harus mengemis, tanpa harus meminta-minta biaya dari pemerintah untuk menggelar sebuah pelantikan. Ya, kabarnya kantornya juga dari dana pribadi Anda? Ya, betul. Jadi waktu itu kan saya tawarkan ada 2 ruko saya sendiri, saya tawarkan. Cuman karena posisinya tidak terlalu strategis, saya paham biasanya teman-teman wartawan itu sambil menulis, sambil minum kopi. Jadi saya carikanlah calon kantor itu yang betul-betul berdekatan dengan kedai kopi supaya tidak lagi kemana-mana. Mau ngopi juga di samping kantor ada. Itu maksudnya. Saya dapat informasi Anda sampai hampir habis 1 miliar untuk merenovasi kantor PWI, benar? Ya, betul. Jadi bukan hanya merenovasi, tapi juga dengan acara pelantikannya yang hampir semua orang tahu. Pelantikan PWI pada saat itu mungkin itulah yang paling spektakuler sepanjang sejarah PWI Provinsi Kepulauan Riau. Ini karena keterpanggilan Anda, karena Anda juga sebenarnya seorang wartawan gitu, dan masih menulis sampai hari ini. Ya, betul.
Jadi saya memang terpanggil, saya ingin PWI itu menjadi kebanggaan kita semua, termasuk teman-teman wartawan, supaya ada semacam motivasi supaya bisa bergabung dengan PWI, karena tempatnya, kantornya juga sudah sangat layak, fasilitas wifi-nya, listrik AC-nya juga sangat bagus, tempat menulis beritanya juga sangat layak untuk. Ya. Bung Adi, gimana pandangan Anda terhadap perilaku teman-teman wartawan sekarang, khususnya di Kepulauan Riau ya? Karena saya juga banyak mendengar cerita-cerita yang kurang mengenakan ya. Apa yang Anda lihat ya? Ya, itu tadi yang saya lihat memang belakang ini masih banyak teman-teman wartawan yang tidak betul-betul menjunjung etika jurnalistik itu sendiri. Banyak yang menulis asal dapat berita, kemudian copy paste tanpa harus melakukan check and recheck. Semuanya harus sebetulnya semuanya harus dilakukan dengan pertama dilandasi dengan prinsip kehati-hatian, tidak berprasangka buruk, kemudian independen gitu. Ya. Bung Adi, saya ingin menarik ini. Kok bisa ya Anda dari wartawan terus tiba-tiba jadi pengusaha? Gimana cerita itu? Nah itu sebetulnya juga mengalir begitu saja, karena saya lihat kalau di posisi saya wartawan, posisi puncak di wartawan itu kan pemimpin redaksi, dan saya sudah menduduki itu pemimpin redaksi bintanpos.com, media online pertama kali di Provinsi Riau pada saat itu yang saya dirikan di Tanjung Pinang dengan fasilitas yang cukup bagus pada saat itu. Media online ya? Media online. Nah, kemudian kok bisa Anda jadi pengusaha gitu? Saya mendirikan perusahaan PT Multikoko kalau saya tidak salah ya, mengolah menjadi koko fiber. Itu apa yang Anda lakukan ya? Ya, kalau saya lihat di posisi wartawan kan saya sudah sampai pada puncaknya. Nah, saya mendapat tantangan itu jadi pengusaha pada saat itu karena saya dengan jaringan dengan pejabat-pejabat sudah cukup bagus, jaringan dengan pengusaha-pengusaha juga cukup bagus, karena pada saat saya jadi wartawan memang saya selalu menjaga prinsip idealisme. Saya nggak mau yang namanya narasumber atau pejabat atau pengusaha manapun yang boleh mengintervensi saya. Dan alhamdulillah sampai saya menjadi pengusaha, saya belum pernah menerima yang namanya sogokan-sogokan itu baik dari pejabat maupun pelaku-pelaku usaha yang ilegal. Itu semuanya saya tolak. Itu Anda jaga betul ya? Saya jaga betul independensi itu, idealisme itu, sampai saya jadi pengusaha seperti ini, nama saya masih bagus, sehingga itulah yang menjadi saya lebih mudah beradaptasi, merasa lebih mudah berkomunikasi dengan pejabat dan pengusaha-pengusaha lain. Usaha apa yang Anda lakukan pada saat itu ya? Pertama kali itu saya di kontraktor sebetulnya. Kontraktor yang dibiayai oleh APBD, APBN, itu di tahun 2001. Kemudian saya berhenti pada tahun 2007, mungkin pernah dengar itu, seorang Adi mendatangi kantor wali kota Tanjung Pinang untuk membongkar karpet waktu itu dengan wallpaper dinding kantornya wali kota. Kenapa? Karena nggak bayar? Waktu itu saya nggak dibayar. Nah kemudian itu berkembang, saya berhenti jadi kontraktor karena saya paham ini banyak risiko hukum di dalamnya, bersentuhan dengan aparat hukum. Ketika melakukan kegiatan salah sedikit aja dari spek, dari bestek, maka kita akan berhadapan dengan persoalan hukum. Nah saya tidak mau lagi hal-hal itu terjadi, meskipun itu persoalan kecil, tapi itu membahayakan. Iya. Bung Adi, Anda juga dikenal mencetak sawah di Kabupaten Lingga, kemudian menanam macam-macam. Kemudian saya dengar di pekarangan rumah Anda juga Anda menanam padi gitu. Gimana ceritanya? Ya. Jadi itu awalnya saya mulai dari Kabupaten Lingga. Begitu saya ditunjuk sebagai tenaga ahli Bupati Lingga pada tahun 2016, ketika saat itu bupatinya Bapak Alias Welo dan wakil bupatinya Muhammad Nizar yang saat ini jadi bupati. Saya diminta jadi tenaga ahli bupati. Nah kemudian saya sarankan, saya kasih masukan sama Pak Bupati untuk program 100 hari kita bikin pencetakan sawah. Nah waktu itu Pak Bupati sudah mengumumkan waktu
pertemuan pertama dengan masyarakat Lingga, bupatinya itu langsung mengumumkan bahwa program 100 hari pertama saya adalah cetak sawah, dan kalau itu gagal saya mengundurkan diri. Karena saya sudah memberikan motivasi yang sangat kuat kepada bupati bahwa insya Allah pencetakan sawah ini akan berhasil untuk 100 hari ke depan. Nah, kami mulailah dari Sungai Besar. Bupati bertanya, kita ini nggak ada anggaran di APBD. Saya bilang, Bang, tidak usah pikirkan dana APBD, kita biaya dari kantong kita sendiri. Abang berapa dananya, saya juga ikut bantu. Alhamdulillah dalam waktu 100 hari itu sawah sudah tercetak, bahkan kita panen, dan di Jakarta heboh sekali waktu itu. Ternyata Lingga yang tidak pernah dikenal sebagai penghasil padi muncul di berita nasional, di Kompas, bahwa Lingga sudah panen padi. Nah, pada saat itu saya datang menemui Dirjen Tanaman Pangan waktu itu. Saya minta sama Pak Dirjen bantu kami di Lingga. Lingga ini mulai melakukan pencetakan sawah dan sawahnya sudah berhasil. Nah, begitu Pak Dirjen buka-buka peta pertanian Indonesia, ternyata Kepulauan Riau itu tidak ada dalam peta pertanian Indonesia bersama dengan DKI Jakarta. Nah, kemudian saya bilang sama Pak Dirjen Tanaman Pangan pada saat itu, bagaimana caranya supaya Kementerian Pertanian bisa membantu program pertanian Kabupaten Lingga. Nah, waktu itu Pak Dirjen kok bilang, emang Lingga itu ada pertanian, ada sawah. Selama ini kita kasih bantuan malah ditolak dari sana. Nah, saya yakinkan Pak Dirjen di Kepri itu, khususnya di Kabupaten Lingga, ada ribuan hektar lahan yang bisa dikembangkan jadi sawah untuk budidaya padi. Nah, kemudian Pak Dirjen menyarankan mungkin Pak Adi bisa langsung ketemu Pak Menteri. Nah, kebetulan Menteri Pertanian yang sekarang nih, saya punya hubungan baik, dan waktu itu saya langsung ketemu dengan tenaga ahlinya dan minta beliau berkunjung ke Kabupaten Lingga, dan itulah menteri pertama yang berkunjung ke Lingga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Nah, di sana Pak Menteri memberikan berbagai macam bantuan, kemudian pencetakan sawah yang lumayan besar, terbesar di Kepulauan Riau pada saat itu. Namun memang lagi-lagi masyarakat kita belum terbiasa dengan kultur pertanian. Biasa jadi nelayan gitu betul, ya. Biasa jadi nelayan. Sampai di desa Sungai Besar itu yang saya jadikan daerah uji coba itu, saya datangkan petani dari Sulawesi Selatan. Saya biayai sendiri, kemudian kebutuhan tiap harinya juga saya penuhi dengan biaya dari kantong sendiri bersama Pak Bupati waktu itu. Bung Adi, ini kan sekarang Presiden Prabowo juga salah satu program unggulannya adalah ketahanan pangan. Menurut Anda, bisa nggak Kepri ini melakukan swasembada pangan ya? Sebetulnya itu bisa, tergantung ada nggak kemauan kita, terus pemerintah konsisten nggak mendukung program-program pertanian itu. Karena saya lihat di Bintan, di Lingga, di Tanjung Pinang, itu kan memang kelihatan tanahnya berbatu, mengandung bauksit. Tapi itu bukan persoalan sebetulnya kalau kita betul serius untuk menggarap pertanian ini. Di belakang kantor gubernur, yang mungkin Pak Sokrates bisa lihat, itu tanahnya berbatu, batu bauksit. Tapi saya bisa lakukan di sana penanaman padi dan sukses. Waktu itu dihitung sama BPS itu menghasilkan sekitar 8 ton per hektar. Nah, itu menurut catatan kami, itulah produktivitas padi tertinggi di Kepulauan Riau pada saat itu. Saya menanam di belakang kantor gubernur, dan yang panen sendiri itu adalah Gubernur Kepulauan Riau yang sekarang Pak Ansar Ahmad. Kenapa ini tidak diteruskan ya kalau itu memang ada hasilnya? Nah, saya nggak tahu karena itu kan bukan konsen bisnis saya di situ. Saya cuma ingin bagaimana sih supaya masyarakat mengenal yang namanya tanaman padi, kemudian menghasilkan beras. Dan berasnya itu dari Tanjung Pinang atau dari apa resepnya Bung Adi ya untuk menanam padi sehingga bisa tumbuh di tanah-tanah yang tandus seperti itu ya? Nah, sebetulnya kan tanaman padi itu kan bukan tanaman air, tapi tanaman butuh air. Nah, di beberapa daerah yang saya coba kembangkan, khususnya di lahan bekas tambang, bauksit, kemudian pasir, itu sudah kami lakukan. Cuman memang saya ada menggunakan treatment rekayasa menggunakan kokopit. Kokopit ini serbuk sabut kelapa yang memang memiliki fungsi untuk mengikat air.
kokopit ini dalam kondisi kering bisa menyimpan air sampai 300% dari berat bobotnya. Jadi daerah-daerah yang tadinya sulit untuk menampung air karena dia kondisinya berbatu atau tanahnya keras. Nah, kokopit inilah menjadi bahan penolong untuk supaya tanaman tidak layu kemudian tidak kekeringan. Itu dicampur dengan media tanam lain atau seperti apa? Tergantung dari tanahnya. Saya biasa mencampurnya dengan bahan-bahan lain seperti kapur, dolomit, kemudian ditambahkan dengan kokopit. Nah, kemudian diberi pengairan yang bagus. Iya. Nah, setelah di pertanian, tiba-tiba Anda bermain di bisnis pasir kuarsa. Ini apalagi ceritanya nih? Nah, bisnis pasir kuarsa ini juga mulai saya rintis ketika saya menjadi tenaga ahli bupati bidang investasi. Di dalam tulisan-tulisan saya dulu waktu saya masih aktif sebagai wartawan, saya melihat Lingga ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa di Kepulauan Riau. Di sana hampir semua komoditas tambang ada bauksit, ada timah, ada biji besi, ada batu granit, pasir bangunan, dan ada pasir kuarsa. Kenapa saya tertarik di pasir kuarsa? Karena pasir kuarsa ini pajaknya itu 100% masuk ke daerah. Beda dengan bauksit dan timah yang masuk kategori logam. Oh gitu. Pusatnya pajaknya masuk ke pusat. Baru bagi hasil. Hasil ke daerah. Nah, saya minta waktu itu Pak Bupati beri saya kewenangan untuk memperbaiki tata kelola tambang, khususnya yang non logam. Lebih spesifik lagi pasir kuarsa. Nah, saya waktu itu berkoordinasi dengan Bapenda waktu itu. Saya mau lihat harga patokan mineral yang sudah diperbubkan. Kemudian pajaknya juga saya mau lihat. Nah, disitulah saya dapat data bahwa selama ini pasir kuarsa itu harganya cuma 50.000 per kubik. 50.000 per kubik, kemudian pajak yang ditarik oleh pemerintah Kabupaten Lingga waktu itu 20%. Nah, zaman saya harga patokan mineralnya itu saya naikkan dari 50.000 per kubik menjadi 100.000 per kubik. Oh, 100%. Kemudian pajaknya saya naikkan dari 20 sampai 23%. Saya usulkan ke Pak Bupati dan Pak Bupati setuju. Memang banyak waktu itu yang menentang saya karena dengan kondisi harga patokan mineral aja 50.000 itu pengusaha sulit membayar pajaknya. Apalagi ini pajaknya juga ikut dinaikkan jadi 23%. Jadi saya beri keyakinan sama Pak Bupati, insya Allah pasir kuarsa ini akan saya perjuangkan supaya bisa ekspor. Dan para pengusahanya bisa tersenyum kembali. Karena waktu saya naikkan itu, usulkan naik, memang pengusahanya banyak yang marah sebetulnya. Karena pertama Anda memberatkan mereka. Ya. Nah, kemudian dari tahun 2017 saya berjuang, 2019 Menteri Perdagangan waktu itu menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 96 yang membolehkan pasir kuarsa dilakukan ekspor. Nah, 2020 pada bulan Februari itulah kesempatan pertama Indonesia melakukan ekspor kuarsa dari Kabupaten Lingga. Nah, disitulah mulai tersebar bahwa pasir kuarsa sudah boleh ekspor. Nah, itu yang memperjuangkan itu dari Kabupaten Lingga, bukan dari daerah lain, dan itu menjadi kebijakan nasional dan itulah yang menjadi kebanggaan para pengusaha tambang pasir kuarsa hari ini karena mereka bisa melakukan ekspor pasir kuarsa yang selama ini sebetulnya tidak boleh, dilarang ekspor. Tapi Anda juga ditulis oleh media yang sempat saya baca, Anda dikatakan menguasai sampai 40.000 hektar lahan di Natuna yang dicurigai menjadi makelar wilayah izin usaha pertambangan. Benar nggak nih? Ya, saya juga ikut baca dan saya prihatin sebetulnya membaca itu. Seharusnya kita berbangga kalau ada orang pribumi asli yang bisa mempunyai. Itu juga tentang pasir kuarsa. Itu juga tentang pasir kuarsa. Tapi sebetulnya bukanlah saya yang terbesar. Teman-teman kita pengusaha-pengusaha muda juga sudah ada yang juga memiliki dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kenapa saya misalnya dikatakan banyak, ya memang saya lah orang pertama yang memperjuangkan pasir kuarsa itu. Dan kalau saya misalnya kebagian lebih banyak, ya mungkin itulah rezeki saya mungkin ya. Karena memang saya memperjuangkan dari awal, ketika orang lain belum tahu tentang kuarsa, saya sudah ngerti dan saya sudah paham. Ya, Bung Adi, dulu Anda jadi wartawan menjadi newsmaker, jadi berita. Sekarang jadi pengusaha juga jadi newsmaker. Kenapa sih? Ya, jadi mungkin banyak teman-teman yang kaget
ketika melihat perkembangan pribadi saya yang begitu dahsyat, yang tadinya dari mungkin orang melihatnya dari 0 tiba-tiba naik jadi 100 hari ini. Saya sebetulnya enggak kepingin. Saya itu tidak pernah saya sembunyikan. Saya semua orang tahu, bisa masuk di rumah saya, melihat bagaimana keseharian saya di rumah, kemudian di luar itu enggak ada bedanya. Saya tidak berubah dari zaman dulu saya wartawan dan sampai hari ini saya bisa jadi begini. Tidak ada yang berubah di dalam diri saya. Ini juga ada satu yang menarik ya, bahwa Anda ternyata menanam mangrove atau bakau dengan biaya pribadi, dan ternyata Anda juga dapat uang. Yang gimana ceritanya? Nah, itu soal mangrove atau bakau ya. Tahun 2010 itu saya mencoba melakukan penanaman, sebetulnya uji coba nih, menanam di tambak udang saya di daerah Bintan. Saya tanam itu sekitar 2 hektar. Tapi memang saya nanamnya begitu rapi, saya pakai tali, bentang tali, kemudian nanam. Nah, begitu tumbuh waktu itu, salah seorang wartawan senior kita dulu di Tempo, kalau masih ingat Bang Rumbadi Dale almarhum, beliau menulis tentang aktivitas saya menanam bakau yang menggunakan biaya sendiri. Itu dalam bahasa versi Inggris pada saat itu. Dan saya ditulis majalah Tempo itu beberapa halaman dalam versi bahasa Inggris, dan itu beredar di seluruh kedutaan. Nah, salah satu yang menarik, berita tentang penanaman mangrove saya di Bintan itu dengan biaya sendiri itu dibaca sama salah seorang LSM lingkungan di Jepang. NGO Jepang. Nah, kemudian datang ke Indonesia, langsung lihat betul seperti yang ditulis sama majalah Tempo. Nah, kemudian bertanya, berapa biaya yang sudah Anda keluarkan? Nah, saya memang tidak pernah menghitung berapa biaya yang saya keluarkan. Tiba-tiba waktu itu saya dimintai nomor rekening, langsung ada duit yang masuk dari Jepang. Berapa banyak ya? Nah, mungkin ini jauh rahasia, tapi hari ini lumayan besar. Kalau untuk menjadi anggota dewan saja mungkin saya tidak perlu lagi, karena sudah ada mangrove yang bisa membiayai hidup saya hari ini. Ya. Nah, ini beberapa hari yang lalu Anda juga menjadi berita gitu ya. Ketika tiba-tiba Anda ditangkap polisi dengan tuduhan penipuan. Apa yang terjadi sebenarnya, Bung Adi? Nah, itu juga yang sangat disayangkan sebetulnya, teman-teman wartawan menelan mentah-mentah informasi itu, padahal tidak begitulah adanya. Di tahun 2018 itu saya kebetulan bertamu di rumahnya Wakapolri pada saat itu, Komjen Pol Safrudin, sekarang beliau sudah almarhum. Bertamu di rumahnya, kebetulan saya sama beliau itu sama-sama dari Sulawesi Selatan. Kemudian saya diperkenalkan seorang pengusaha sukses di Jakarta, pengusaha properti yang kebetulan akan mengembangkan bisnisnya di Pulau Bintan. Saya diperkenalkan oleh beliau, kemudian berlanjut pertemanan saya sampai 2020 itu. Saya dimintai tolong sama teman saya tadi ini, inisialnya L, untuk mencarikan kontraktor untuk menimbun lahannya yang memang dalam kondisi ada sedikit rawa, yang akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan sebuah proyek pemerintah yang cukup besar nilainya. Nah, saya tanpa berpikir panjang waktu itu, saya carikan kontraktor, kemudian kontraktornya sudah sepakat semua dengan harga. Nah, kemudian teman saya tadi ini, L, minta Pak Adi tolong bantu saya pinjamkan ceknya untuk jaminan pembayaran. Pakai cek perusahaan Anda? Pakai cek perusahaan saya atas nama PT Multikoko Indonesia. Nah, kemudian cek itu sampai bertahun-tahun tidak juga dibayar, tidak juga disetorkan duitnya, akhirnya menjadi persoalan hukum. Dianggap cek kosong gitu ya. Kemudian kebetulan kontraktornya juga teman saya, teman baik saya di Batam ini. Jadi saya sendiri yang menyarankan, saya bilang, Bang, supaya ini bisa dibayar, Abang buat saja somasi ke saya. Meskipun saya tahu jika somasi itu tidak diindahkan akan konsekuensinya menjadi konsekuensi hukum. Nah, waktu itu 2 kali disomasi tapi tidak juga dibayar. Akhirnya saya sarankan sama teman saya, udah lapor polisi aja, saya bilang. Mudah-mudahan dengan laporan ke polisi ini bisa dibayar. Karena dengan cara baik-baik saja, komunikasi yang baik, bahkan sampai bentak-bentakan pun memang tidak punya itikat baik untuk membayar. Nah, saya sudah merasa kalau ini berlanjut ke polisi memang
ada konsekuensinya saya disalahkan karena yang menandatangani cek itu dan pemilik cek itu adalah saya. Nah, saya diperiksa sama polisi, kemudian saya jelaskan bahwa saya ini sebetulnya korban penipuan. Tapi karena polisi kesulitan mendapatkan bukti tertulis bahwa memang ada perjanjian peminjaman cek itu, makanya saya juga sulit, tapi saya tetap bertahan bahwa saya tidak akan membayar itu. Biarlah kalau misalnya saya harus ditahan, silakan tahan. Anda sempat ditahan ya? Ditahan. Dan saya memang konsisten kita akan buka-bukaan di pengadilan. Karena memang saya ini korban, saya ini menolong teman, kemudian teman yang menerima manfaat tidak bertanggung jawab. Nah, dalam kondisi ditahan itu, istri saya, keluarga saya, kemudian mitra bisnis saya pada datang menjenguk, ingin berpartisipasi bagaimana menolong saya supaya dikeluarkan dari sel tahanan itu dengan membayar semua tagihan yang belum dibayarkan oleh teman saya pinjamkan cek. Tapi saya tidak mau, saya suruh pulang semua. Biarlah konsekuensi ini saya tanggung karena saya bilang orang yang saya bantu ini bukan orang biasa, dia pengusaha besar, punya aset. Cuman gimana perasaan Anda kita dalam tahanan ini? Pada saat itu saya biasa-biasa saja. Saya ditanya sama penyidik, kok Anda tenang-tenang aja ditahan. Meskipun ada beberapa yang memprediksi saya bahwa satu malam saja ditahan pasti dia bayar. Dia punya duit dan dia punya aset. Tapi saya tidak mau, memang berkeras tidak mau bayar. Karena saya pikir kalau saya bayar sama saja saya menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa saya bukan pelaku, saya ini korban penipuan. Karena keyakinan saya itulah yang bertahan pada hari keberapa itu tiba-tiba penyidik datang ke saya bahwa si teman saya tadi L sudah datang menyerahkan duitnya, ingin membayar tagihan itu, tapi saya juga tidak percaya karena kalaupun dia betul-betul punya kemauan membayar, kenapa harus menunggu 5 tahun? Nah, kemudian penyidik mengatakan si L teman saya ini mau ketemu. Saya bilang jangan suruh ketemu saya hari ini, saya takut ada masalah nanti. Anda dendam ya? Saya sebetulnya tidak dendam, tapi saya ingin dia itu bertanggung jawab. Saya akan mengajari bagaimana cara bertanggung jawab dan tidak memanipulasi kebenaran itu. Yeah. Karena kemudian sore-sore penyidik datang lagi ke tahanan menginformasikan bahwa si L sudah menyetorkan duitnya ke rekening Adi. Dan saya minta buktinya, mana bukti transfernya. Dan saya sudah ditunjukkan dan saya coba pinjam HP, saya cek ternyata duitnya memang sudah masuk, dibayar oleh si L. Dan persoalannya akhirnya selesai. Dan persoalan selesai. Yeah. Nah, kemudian disitulah saya minta sama penyidik, kita sama-sama ke bank, kita langsung bayarkan hari ini juga, dan persoalan selesai. Dan hari itu juga sudah selesai. Yeah. Bung Adi, saya heran ya kadang-kadang lihat Anda jadi wartawan, pernah jadi event organizer, jadi petani, jadi petambak udang, nanam mangrove. Sebenarnya cita-cita Anda ini apa ya? Saya sebetulnya cita-cita dari dulu ingin merantau itu, ingin mengubah nasib. Saya tidak ingin lagi dalam akhir hayat saya mati dalam kondisi miskin. Saya ingin mengubah keadaan itu. Ya, ya. Dan Anda merantau ke Batam dari Wajo, ya, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pernah dikira sudah mati, dikirimi doa arwah, dan kini Anda ayah dari 3 putri, kakek dari 2 cucu. Apa yang ingin Anda capai selanjutnya? Ya, betul. Jadi waktu itu di Kabupaten Wajo kami hidup sangat-sangat miskin. Orang tua kami petani yang sangat punya keterbatasan. Karena itulah kami tidak ingin hidup seperti orang tua kami, hidup serba kekurangan. Karena itulah saya putuskan pada saat itu dalam kondisi sudah punya anak, waktu itu punya anak 1, kemudian istri saya dalam kondisi hamil. Tahun 94 saya bersumpah di depan orang tua saya, mama saya, kemudian istri dan anak saya, izinkan saya merantau dan saya tidak akan pulang sebelum berhasil. Kalau dalam waktu 3 tahun saya tidak pulang, berarti saya sudah mati. Dan itu saya buktikan, sampai 3 tahun itu saya tidak ada kabar berita. Tapi saya tetap semangat bagaimana menjalankan sumpah yang sudah saya ucapkan itu. Dan itulah yang selalu memotivasi saya bagaimana saya supaya bisa menghasilkan uang, bisa mengubah keadaan di kampung saya. Nah, kemudian pada tahun 2001, kira-kira 7 tahun kemudian,
saya mengabari abang saya di Jakarta bahwa saya masih hidup, domisili di Tanjung Pinang. Dan saya memastikan posisi saya pada saat itu sudah berhasil, makanya saya berani memberi kabar. Nah, saya minta abang saya apa yang dibutuhkan di kampung. Kata abang saya itu, orang tua itu minta dibikinkan rumah, kemudian minta dinaikkan haji, dan itu saya tunaikan semua. Kemudian saya pulang kampung. Nah, saya pulang kampung itu ada kejadian yang sangat menarik, karena istri yang tadinya saya tinggalkan ternyata sudah nikah lagi dengan pria yang lain. Karena saya memang sudah bersumpah kalau dalam waktu 3 tahun saya tidak pulang berarti saya sudah mati. Nah, di tahun ketiga itulah mulai orang tua saya selalu membacakan doa arwah ketika selesai sholat Idul Fitri, Idul Adha, mengirimkan doa arwah Adi Indra Pawenari. Oke, aduh luar biasa. Demikian saudara, sebuah perbincangan yang menarik, kisah hidup seorang Adi Indra Pawenari yang wartawan, kemudian pengusaha, menjadi newsmaker. Ada satu quotes yang Anda perlu renungkan dengan kisah Adi Indra Pawenari ini, mengatakan seperti ini: jurnalisme adalah amunisi yang paling kuat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Demikian kata Nelson Mandela. Ikuti terus Socrates Talk.